Kalau mau ngobatin penyakit itu gampang. Nah, ini saya kasih resepnya. Mulai dari stroke, kencing manis, darah tinggi, glowingan tuh. Modal 2 ini saja akan menjadi salah satu pembersih darah. Sering saya sampaikan bahwa dalam kajian-kajian saya sampaikan bahwa Masya Allah ternyata kalau mau ngobatin penyakit itu gampang. Ya, seperti tadi Pak Samsu gitu kan, ngerti ini masalahnya apa gitu kan. Tubuh kita tuh sekarang saat ini kenapa jadi masalah? Karena pertama dia yang justru malah kita tidak banyak kasih nutrisi atau kasih zat gizinya, itu justru malah organ yang paling penting dalam tubuh kita. Organ tersebut namanya apa? Kolbu. Kita nggak tahu organ itu letaknya di mana, tapi Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis, kata Nabi apa? Iza sholahat sholat jasada kulluhu wa iza fasadat fasada jasad kulluhu. Contoh begini. Kurma ini makanan sehat teman-teman sekalian, ya, sangat sehat ya. Ya, dia mengandung besi, dia mengandung kalsium, dia mengandung berbagai macam bahan penting dalam tubuh kita. Tapi kalau seandainya kurma ini dimakan berlebihan, pasti muncul masalah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat raga kita? Ya gampang, tinggal ambil kurma, makan, selesai, sehat kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat kolbunya kita? Caranya adalah Anda makan 1, 2, 3 butir kurma, lalu kurma tadi Anda kasih ke orang lain. Paham ya? Anda kasih ke orang lain, maka dia akan menjadi makanan buat kolbunya kita. Berupa apa? Berupa kasih sayang, berupa cinta, begitu. Ya, jadi waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain dalam bentuk sedekah, sebenarnya kita bukan memberi fisik, tapi kita meluapkan perasaan atau mengalirkan atau menyalurkan perasaan kita kepada mereka. Itulah yang Nabi katakan, semakin sehat kolbunya, semakin sehat raganya. Jika kolbunya bermasalah, pasti raganya akan ikut-ikutan bermasalah. Ya, dan itu bisa kita pakai sebagai salah satu bentuk pengobatan. Itu sebabnya sering saya sampaikan di berbagai kajian saya katakan, coba ketika lagi ada sakit, jangan ujuk-ujuk datang kalau misalkan nggak emergensi. Jangan langsung katakanlah datang ke rumah sakit kalau tidak darurat ya. Jangan datang langsung ke terapis, ke herbalis, ke pembekam. Jangan. Datang dulu ke Allah. Temui Allah. Berwudu dulu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Karena bisa jadi obatnya, sakitnya seseorang itu hanya mungkin dari sedekah yang berikan pada orang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kisah di Saudi Arabia, ada seorang wanita sekalian. Wanita Saudi ini dia subhanallah kena kanker. Sudah cukup parah kankernya, dan dokter mengatakan gak lama lagi usianya, seperti dengan teori pengobatan yang ada. Dan dalam rumah dia itu ternyata Masya Allah ada seorang wanita yang bekerja. Wanita itu orang Indonesia. Menarik yang setiap per 2 jam wanita tadi, orang Indonesia tadi itu pergi ke toilet, ke kamar mandinya. Apa yang dikerjakan? Dia awalnya bingung, ini apa nih orang, kenapa bolak-balik kamar mandi? Ya, dan Masya Allah tabarakallah, akhirnya baru ketahuan bahwa wanita tadi punya anak bayi di Indonesia, dan setiap dia ke kamar mandi itu membuang asinya dia buang. Ya, bayangkan. Dan ketika wanita Saudi tadi mengetahui kejadian tersebut, ini kisahnya masyhur sekali waktu itu di Saudi, dan subhanallah akhirnya apa? Dia suruh pulang karyawan tadi, dia punya khadimat tadi, pembantu tadi, disuruh pulang, kamu pulanglah, gajimu tetap saya berikan, dan nanti kalau kamu pulang kabari saya ke sini. Kalau kamu pulang lagi ke Indonesia, dikasih kesempatan 6 bulan untuk menyusui anaknya. Nanti kalau kamu mau pulang lagi, kabarin saya akan ongkosi lagi kamu balik ke sini. Dan subhanallah beberapa lama kemudian, wanita itu pulang, dan waktu wanita tadi dicek lagi sama dokternya, ternyata kankernya sudah hilang semua. Ini yang saya katakan solusi spiritual. Solusi spiritual yang banyak umat Islam tidak pakai. Atau lupa bahwa Islam memberikan pedoman yang luar biasa, ketika cinta itu disebarkan, ketika kasih sayang itu disampaikan kepada orang, diberikan kepada orang, maka Masya Allah efeknya luar biasa. Contoh, ketika kita memberikan uang kepada orang, ini contoh saja 5.000 ya, atau mungkin 2.000 atau berapapun lah, 10.000 yang uang-uang jumlah kecil gitu kan, orang itu ketika menerima uang kita, ya pasti dia akan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah, alhamdulillah, seperti itulah. Coba teman-teman sekalian, ya, kita mulai menaikkan ya derajat atau mungkin pintu atau keran perasaan kita itu kepada orang lain.
Ya, dengan cara apa? Misalkan biasa ngasihnya 10.000, sekarang kasih 100.000. Biasa kasih misalkan 50.000, sekarang kasih 200.000. Dibuka kerannya lebih besar. Sebenarnya kita membuka perasaan lebih besar, dan perasaan seperti itulah nanti akan langsung ke langit. Karena itulah bentuk rasa cinta kita kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang dalam bentuk uang sebagai simbolnya, atau mungkin apapun bentuk sedekahnya. Seperti itu. Ya, itu yang saya katakan solusi spiritual. Maka umat Islam kalau menggunakan solusi-solusi spiritual tadi, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang, Ya, apalagi sekarang baru sekali kita lihat penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif mulai dari stroke, kencing manis, darah tinggi. Solusi spiritualnya apa? Ada 3. Nanti saya akan cobakan bahwa ternyata ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, ya, kepean yang baru ditulis tadi. Ya, ada 3 U, ya, akan saya sampaikan. Yang pertama, bersihkan tubuhmu. Ya, bersihkan tubuh. Yang dibersihkan apa? Sebenarnya bukan raganya, kolbunya dulu dibersihin. Dengan cara apa? Bersedekah, berbagi, berbuat baik sebanyak-banyaknya, bersihkan. Ya, puasa itu sebenarnya salah satu bentuk pembersihannya. Sayangnya bulan Ramadan, Bapak sekalian, ya, banyak umat Islam, ya, saya melihat itu malah justru tidak memanfaatkan Ramadan sebagai bulan bersih-bersih badannya. Ya, lebih sibuk berpikir buka apa, sahur apa, ketemu siapa, ya. Tapi Qur'annya lupa dibaca, sejuz pun nggak sempat. Ya, maka Ramadan kali ini saya mau menantang Anda. Berani menerima tantangan? Berani ya? Ramadan kali ini Bapak sekalian, yang harus kita kerjakan nanti, bukan harus ya, saya menantang Anda, yuk kurangi makan. Berani nggak? Kurangi makan, perbanyak ibadah. Siap? Mendadak sedih gitu ya. Hah? Apalagi biasa di masjid kan bukanya biasa pakai gorengan. Ya, biasa pakai gorengan, kemudian macam-macam lah gitu, nggak ada perubahan dengan 11 bulan yang lain. Coba bulan Ramadan kali ini teman sekalian, saya mungkin ya berharaplah, minta ya, agar kita lebih banyak memperbanyak ibadah daripada memperbanyak makan. Makan udah cukup lah 11 bulan. Udah banyak kita makan. Ya. Bulan Ramadan fokusnya ke ibadah, sedekah, baca Quran, zikir, bantu orang, seperti itu. Ramadan kali ini. Kan udah mulai dekat yang kita ke Ramadan. Pertama itu, bersihkan tubuhmu. Maka sebenarnya tubuh kita Bapak sekalian sudah di set up sama Allah untuk bisa membersihkan tubuhnya sendiri. Ya, membersihkan tubuhnya dan memperbaiki tubuhnya. Asal apa? Dibersihin dulu. Maka ada protokol dalam Islam sebenarnya. Saya menyebutnya protokol. Yang itu syariat sebenarnya. Kalau kita katakanlah, mungkin Anda saya tanya di sini, saya juga ditanya, lebih senang makan atau tidak makan? Jawabannya pasti lebih senang makan. Kan gitu. Kita semua pasti lebih senang makan. Karena kita punya nafsu. Maka Allah wajibkan untuk kita tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Dan secara sains memang ternyata proses bunuh diri sel kita itu terjadi pada per 12 hari. Jadi pernah saya sampaikan juga bahwa kalau kita ambil angka 365 dan bagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi bahasanya sebenarnya muslim atau tidak muslim dia setahun, dia sebenarnya perlu mengistirahatkan lambungnya 30 hari untuk memperbaiki fungsi sel atau fungsi tubuhnya. Yang kita kenal sebenarnya puasa Ramadan. Itu sebabnya puasa Ramadan itu teman-teman sekalian sebagai salah satu bentuk detoksifikasi yang terbaik, dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kalian, kata Allah, sudah ada syariat ini. Kita sama Nabi Adam sama apa? Jeroannya sama, cuma beda di casing maksud saya. Casingnya Nabi Adam 60 hasta, 27 meter. Tapi jeroannya sama. Maka syariat puasa itu sejak lama sudah ada. Maka kalau kita memberikan atau mengambil konsep perbaikan tubuh itu sebenarnya yang paling utama, bersihkan badan dulu. Ya, jadi kalau saya lihat ternyata pola-pola itu sederhana sekali. Nanti kita akan bahas tentang kunyit sedikit insya Allah. Ya, bersihkan tubuhmu. Yang kedua apa, teman-teman sekalian? Yang kedua, isi dengan bahan baku. Jadi 3U. Pertama, bersihkan tubuhmu. Yang kedua, isi dengan bahan baku. Baik, kita lihat badan kita. Isi badan kita ini apa? Kalau dibongkar ada gen segala macam, isinya cuma asam amino. Yang kita kenal dulu dengan adenin, tirosin, guanin, sitosin, ATGS. Isinya asam amino. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di muka bumi ini asam amino terbaiknya. Salah satunya apa? Ini kan. Kurma. Maka Nabi SAW pernah sampaikan bahwa rumah di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Asam amino yang kedua yang terbaik apa? Madu. Jadi isi dengan bahan baku. Maka habis puasa,
kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma, bukan gorengan. Bukan gorengan. Ya, boleh nggak makan gorengan? Boleh. Gorengan halal nggak? Halal. Sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak. Penyakit nggak itu? Kalau semua makan untuk enak, penyakit namanya. Ya, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi isi dengan bahan baku, ya. Dan ada bahan baku yang ketiga yang ada di Indonesia nih, yang subhanallah kalau ini dipakai teman-teman, masya Allah luar biasa. Harusnya Indonesia ini menjadi negara paling sehat di dunia, negara yang paling bebas kanker harusnya. Kenapa? Kita sudah punya satu bahan baku yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat begini, misalkan begini ya, jeruk ya, atau jeruk nipis kayak begini. Lihat, kalau kita mentadaburi apa yang Allah ciptakan, kita semakin masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat, ada apel kayak begini meskipun impor. Apel ya. Apa persamaan mereka ini? Dua ini sama-sama buah. Lihat lagi ada pisang di sini. Atau jeruk lah. Apa persamaannya? Allah menciptakan mereka ada kulitnya. Ya kan? Semua ada kulitnya, teman-teman sekalian, ada kulitnya. Kulit ini pelindungnya. Kapan waktu terbaiknya kita makan buah? Waktunya mungkin saya sampaikan pagi ya. Nih pagi kayak begini. Tapi saya sampaikan bahwa waktu terbaik makan buah saat buah tadi dipetik dari pohonnya. Tapi nggak punya pohon. Masa nggak punya pohon? Kenapa? Ketika putus dari pohon tadi, apa yang terjadi? Mulailah putus saluran energi, saluran nutrisi, gizi dari pohon tadi ke buah tadi. Itu sebabnya Allah memberikan pelindungnya kepada mereka ini berupa kulit. Ketika kulit ini dibuka, teman-teman sekalian, dibiarkan beberapa menit saja, apa yang terjadi? Pasti mulai kekuningan, kecoklatan karena ketemu oksigen, kan gitu. Maka sebenarnya kalau kita sekarang kan lagi heboh-hebohan, glowingan tuh, pakai berbagai macam produk-produk. Jadi sebenarnya kulit kita ini cerminan dari isi perutnya. Kalau perutnya, badannya sehat, kulitnya pasti bersinar. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus perbanyak makan makanan yang tidak teroksidasi. Jadi kalau Anda ketemu dengan jeruk, habis dibuka langsung makan. Termasuk ada salah satu sumber, tadi saya sampaikan, ada salah satu sumber asam amino yang luar biasa baik di Indonesia, yang Allah lindungi dia dengan sangat luar biasa. Ada serabutnya, ada cangkangnya, ada dagingnya, dan di dalamnya ada air yang kita kenal sebagai air kelapa. Dan masya Allah tabarakallah, kemarin saya ada kajian di Jogja, ada ibu-ibu cerita ke saya, ya masya Allah semua kuasa Allah, bukan karena kita. Dia cerita ada dia penyakit kandungan lah, saya lupa namanya apa, dokternya sarankan untuk operasi seperti kista infeksi apalah saya lupa. Jadi dia cerita sebelum dia mau operasi itu akhirnya dia mengkonsumsi air kelapa yang muda itu, kemudian dia blender sama ini kunyit, ya, ambil kunyit dipotong dan dia tambahkan lagi dengan kurma. Masya Allah tabarakallah, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Tiba-tiba dari kemaluannya keluar gumpalan darah yang ya kayak klot gitu loh. Seperti itu. Modal itu doang. Kenapa? Coba lihat, kita belajar kunyit sekarang. Apa yang dilihat dari kunyit? Bentuknya kayak apa? Kalau kita potong, kalau teman-teman melihat ya, kalau kunyit nanti coba dibuka gitu, ini yang agak gedean. Kunyit ini kan Allah menciptakannya seperti apa? Kayak seperti pembuluh darah. Ya kan? Kalau pembuluh darah dipotong, penampang dibuka, maka pembuluh kayak begini. Maka sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dari produk-produk ciptaan udah sangat jelas. Maka kunyit ini teman-teman sekalian menjadi salah satu pembersih darah kan. Tapi kita punya satu sumber lagi nih, saya mau kasih aja resepnya nih. Ya, ini teman-teman bisa pakai, terutama yang sudah banyak masalah di badannya. Ya, nanti Anda ambil kunyit, potong aja kunyit kayak begini, lalu Anda blender sama. Jadi kan gini, kalau kita lihat darah itu kan di dalamnya mengalir, jadi pembuluh darah dalamnya kan mengalir tuh darahnya. Ya. Isinya apa? Beri dia pesan terbaik dari Allah melalui produk ciptaan Allah yang terbaik, salah satunya adalah habatus sauda. Ini nanti kunyit Anda ambil, ya, kupas gitu kan. Lalu teman-teman blender, ambil mungkin kunyit mungkin 1 ruas kayak beginilah, 1-2 ruas lah. 1 ruas cukup atau 1,5 ruas. Nanti Anda ambil mungkin 1 sendok makan atau 1/2 sendok makan habatus sauda bubuk. Ya. Habatus sauda bubuk
lalu blender mereka tadi dengan kurma. Dicoba, kapan waktu terbaiknya dimakan atau diminum? Malam, mau tidur. Kenapa? Lihat kata Allah dalam Al-Quran, malam itu adalah waktu terbaiknya untuk istirahat, maka malam bukan waktu terbaiknya untuk banyak makan. Kasih petugas istirahatnya lebih, atau petugas kebersihan lebih banyak. Siapa petugas kebersihannya? Ya salah satunya itu tadi, isi bahan baku. Jadi isi bahan baku itu asam amino. Maka coba mulai rutinkan teman-teman sekalian, dalam satu minggu itu Anda mungkin 2-3 kali minum air kelapa, itu asam amino. Tapi syaratnya jangan pakai gula. Sudahlah, talak 14 sama gula pasir ya. Jangan talak 3 lagi, talak 14 sama gula pasir. Nggak ada lagi, Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir, tenang aja, yakinlah. Ya, kalau Anda pengen makan manis, ambil manis dari sumber kayak begini. Minum teh tawar tapi makannya kurma, jauh lebih sehat. Minum kopi pahit, makannya kurma, jauh lebih sehat. Ya seperti itu ya. Jadi itu ya, jadi teman-teman, yang pertama tadi bersihkan tubuhmu, kolbumu ya, dengan puasa, dengan berbuat baik, fisiknya dengan puasa ya. Jadi kalau kita pernah mendengar ada suatu perkataan sumut tasihu, bahwa puasa itu menyehatkan, memang benar. Maka coba lihat, ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada puasa sunnah, dan tambah satu lagi berbekam. Komplit sudah. Kalau umat Islam menggunakan apalagi puasa Daud, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita pakai pola itu, sebenarnya mana ada kanker bisa hidup pada lingkungan orang yang berpuasa? Gak bisa. Kanker itu muncul gara-gara apa? Ya faktor pendukungnya banyak, pencetusnya banyak. Ya salah satu pikiran. Ya, toksik yang paling buruk itu bukan toksik dari makanan, bukan toksik dari minuman, bukan toksik dari pestisida atau bahan kimia, tapi toksik dari pikiran. Paling buruk. Ya. Seperti itu. Jadi yang terakhir apa? Yang terakhir, pertahankan dengan produk ciptaan Robmu. Yang pertama, bersihkan tubuhmu dengan puasa. Ya, yang kedua dengan berbuat baik. Yang kedua apa? Isi dengan bahan baku. Bahan baku kita tadi apa? Asam amino. Ya, ini sebenarnya kan kurma asam amino, madu asam amino, teman-teman sekalian. Yang ketiga, ya pertahankan dengan produk ciptaan Robmu. Poin pentingnya. Jadi nanti Anda maintainnya kayak begitu. Jadi nanti misalkan nggak boleh makan nasi. Apakah kita melarang makan karbohidrat? Tidak. Makan karbohidrat tetap jalan. Tapi cari karbohidrat yang sehat. Contoh karbohidrat, contohnya apa yang sehat? Beras merah, beras coklat, beras hitam, atau mungkin ada makan kentang, makan jagung, atau mungkin makan ubi, bisa. Nggak mesti makan nasi putih. Ya, Anda makan nasi putih boleh nggak? Boleh, tapi coba diubah sedikit nasi putihnya sehingga nggak berat di badan. Ya, caranya gimana? Ambil bawang merah, bawang putih, serai. Nanti kalau mau bikin nasi ala-ala saya, bawang merah, bawang putih, serai. Ya, Anda tumis dengan minyak zaitun api kecil aja, atau tumis dengan minyak kelapa. Tumis pelan aja sampai ada keluar aroma sedikit, kasih garam sedikit, kasih lada hitam, masukkan ke nasinya. Lalu Anda makan dengan apa? Dengan sambal yang terbaik, namanya sambal kurma. Sambal kurma itu isinya apa? Ya bawang putih, cabai rawit, kurma sama garam. Aduk-aduk tuh di nasinya, terus Anda cemplungin ke situ. Makanan terbaik untuk usus kita namanya apa? Tempe. Enak? Enak banget. Bukan nasi goreng itu Pak. Nasi goreng. Mirip nasi liwet. Cuma nasinya apa? Karena nasinya sekarang ketika kita masukin cabai rawit, kita masukin bawang merah, bawang putih sama serai, dia ada teman nasinya, bukan gula sendirian. Sehingga buat badan kita nggak terlalu berat untuk dicerna. Ya seperti itu. Jadi yang terakhir ya tadi ada pertahankan dengan produk ciptaan Allah. Indonesia kaya dengan produk ciptaan Allah yang luar biasa. Modal 2 ini saja teman-teman sekalian, kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah ini saya kasih resepnya. Resep di samping yang tadi Anda bisa pakai tadi yang kunyit tadi, kemudian habatus sauda sama kurma itu Anda blender, ini bisa untuk promil juga resep ini. Ya baik bapaknya baik ibunya minum itu. Ya. Buat promil juga bisa dipakai resep itu. Jadi kunyitnya mungkin kasih air panas sedikit, ambil disaring lalu di blender sama habas soda dan kurma. Kurma dibuang bijinya. Ya. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, Anda bisa pakai ini. Ya, resep ini isinya apa? Yang pertama jahe. Ya, jahe.
Isinya yang pertama, cara bikin nanti saya ajarkan. Jadi yang terakhir kan, pertahankan tubuhmu dengan produk ciptaan Allah. Allah gak mungkin iseng tanda kutip nyiptakan kayak begini di Indonesia Pak Bu, gak mungkin. Tujuannya apa? Pasti itu tujuan, ya. Untuk apa? Untuk menjadikan penduduk negeri ini sehat dan bertakwa, karena sehat yang saya sampaikan harus bikin kita makin taat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus bikin kita lebih taat. Kalau tak taat dengan kesehatan, mungkin jauh lebih baik sakit untuknya dengan Allah gugurkan dosanya. Seperti itu. Bahan pertamanya ini jahe, ya. Yang keduanya kunyit. Yang ketiganya lengkuas. Yang keempatnya serai, ya. Jahe, kunyit, apa tadi yang ketiga? Lengkuas, serai, ya. Lalu itu Anda potong-potong rajang semua, kasih air panas teman-teman sekalian. Lalu Anda ambil jeruk nipis seperempatnya lah, masukin di situ, ya. Setelah disaring masukin di situ, dan habis disaring Anda blender lagi dia sama ini kurma. Coba diminum nanti, efeknya coba rasakan. Syaratnya apa? Jangan masukin bahan pengganggu dalam badan kita yang bikin kacau, terutama gula-gula yang tidak sehat. Contohnya nasi putih, contohnya lagi apa? Tepung-tepungan, ya. Yang ketiga apa? Gula pasir. Jangan dimasukin itu dulu. Kalau itu masuk, mereka kerjanya tidak optimal, ya. Coba mulai latihan tuh. Latihan bagaimana dalam 1 minggu ke depan, 3 hari dulu deh, nggak makan nasi putih, nggak makan gula pasir dalam bentuk apapun, nggak makan tepung, sama nggak makan produk yang mengandung minyak. 3 hari dulu. Meskipun saya tahu godaannya berat, baru keluar Ivan di pojok kuliner loh. Latihannya sih nanti pojok kuliner kan. Boleh nggak makan beginian? Ya boleh, nggak ada yang melarang, ya. Tapi coba ciptakan dulu kebiasaan sehatnya. Ini sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang, gitu kok jalur sehat. Kalau bahasa Jawanya gitu loh. Gitu kok minta sehat, ya. Artinya apa? Kalau itu mau diperbaiki teman-teman sekalian, benerin dulu badannya, bersihin dulu. Sehingga apa? Mereka ini sebenarnya ketika masuk ke badan kita, mereka sudah ada teman di dalam, reseptornya gitu loh. Jadi waktu dia masuk dalam udah cocok, ke jantung cocok, ke ini cocok. Inilah yang saya katakan produk ciptaan Allah ini. Makanya kalau ada orang tanya ke saya, dokter maaf kunyit itu aman nggak? Kemarin pas ada kajian di satu tempat, ada seorang yang bertanya ke saya, dokter itu dosis kunyit itu seperti apa? Dia bilang, kita kan butuh dosis, dia bilang. Terus saya balikin sama dia, mana menjawab seperti itu, saya katakan nggak perlu ilmu tinggi-tinggi. Tolong kasih saya data, apakah di negeri kita ini ada orang keracunan minum kunyit, saya bilang. Ada nggak sih? Nggak ada loh. Karena toh kita mau nyium kunyit apa? Sejempol, sejari, seruas. Sebanyak apa sih kita minum kunyit gitu loh. Hebohnya minta ampun dengan dosis gitu kan. Itu sebabnya sering saya sampaikan, kita kan pakai TF namanya. TF itu apa? Takaran feeling. Takaran feeling. Pakai perasaan sih gitu kan. Ibu-ibu biasanya kalau masak juga nggak ditaker. Ya masak ini, masak itu nggak ditaker gitu loh. Masak aja. Hasilnya juga enak karena masaknya dengan cinta. Betul loh. Coba dia masak sup, masak apa pindang gitu kan, sup lah. Ditakar tuh jahenya sekian, cengkeh sekian, apanya sekian, bawangnya sekian, coba ditakar. Tapi masaknya lagi bete, lagi baper, lagi marah, nggak bakal kerasa tuh makanan. Ya kan, seperti itu. Dia pengendali semua teman sekalian. Dia pengendali. Maka jaga hati baik-baik. Lagi nggak perlu marah, jangan marah. Ya, dan hati itu ya mungkin terakhir, hati kita itu teman-teman sekalian dia nggak butuh banyak makan. Kalbu kita nggak butuh banyak makan. Makanannya justru malah kebaikan. Itu sebabnya Nabi pernah sampaikan bahwa ada 2 yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya, bukan Nabi, tapi ulama menyebutkan lemahnya iman seseorang karena 2. Yang pertama banyak bicara, yang kedua banyak makan. Kalau udah banyak makan apa yang terjadi? Gemuk lah. Orang banyak makan pasti gemuk. Mau apa lagi ngomongnya? Ya, makan terus, apalagi makan di waktu-waktu yang berat tubuh kita untuk mencerna. Contoh malam, coba malam ini kan sekarang jam 5 nih, ya latihan gak usah makan malam. Siap nggak? Siap? Ya, apa-apa kalau nggak siap, latihan dulu. Ya, seperti itu ya.